warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ada yang sudah masuk? Ada. Siapa? Tidak. Kenapa kok tidak masuk? Baik. Ikut apa? Panas. Ya, kita doakan teman kalian agar cepat sembuh ya. Kalian sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Kalian silakan mengecek diri kalian sendiri. Sudah rapi apa belum hari ini? Sudah rapi? Sekarang mejanya diluruskan. Sudah rapi? Sudah rapi. Silakan duduk kembali. Sekarang kalian kan sudah rapi. Selanjutnya kita sebelum melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk berdiri semua. Yuk, 1, 2, 3.
wilayah kekuasaan dari Kasunanan Surakarta. Kalian tahu Keraton Kasunanan Surakarta? Nah, Keraton Kasunanan Surakarta itu tadi terdiri dari apa saja? Yaitu Surakarta, Karanganyar. Sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui tampilan PPT. Nanti saya akan menampilkan PPT. Peserta didik mampu menelaah perkembangan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Yang kedua, melalui diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi. Peserta didik mampu mengkombinasikan antara sejarah perkembangan dan peninggalan-peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, nanti kalian akan mempresentasikan hasil melalui presentasi. Peserta didik mampu mengaitkan peninggalan-peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalian sebelumnya pernah belajar tentang kerajaan belum? Agar lebih mendalami lagi tentang materi kerajaan IPAS ini, kalian harus belajar lebih giat lagi di rumah agar lebih mengenal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Tengah. Jawa itu kan banyak loh. Langkah-langkah pembelajarannya itu nanti saya akan menanyakan PPT. Nah, kalian bawa nggak bukunya? Nah, ya keluarkan dulu. Yang pertama, seperti apa daerah tempat tinggal? Nah, sekarang diperhatikan.
kalian pernah mulai dari kerajaan negara Indonesia enggak? Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad 4. Halo, dibalikan. Cowok-cowok, ada depan. Jenderal. Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad ke-4 dan runtuh pada abad ke-9 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Raja pertamanya adalah Kudungga, dan setelah wafat digantikan oleh putranya yaitu Aswawerman. Aswawerman dianggap pendiri kerajaan atau Wangsakerta, dan selanjutnya Kutai diperintah oleh Mulawarman dan mencapai masa kejayaan. Selanjutnya adalah panggil si Jendra sama Juli yang kemarin kamu Juli sama Juli, benar? Ini Juli ya. Yang kedua ada kerajaan apa ini? Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa yang terletak di sekitar Bogor, Jawa Barat. Berdiri pada abad ke-4 dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Peninggalannya yaitu prasasti Ciautewur, Tugu, Kebon Kopi, Muara Ciangken, Jambu, Cidanggiang, dan Pasir Ali. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini terletak di Palembang. Palembang itu Sumatera Selatan. Berdiri pada abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Srijayanasa. Pada masa pemerintahan Baladewa Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya, yaitu pada 856 sampai 861 Masehi. Kerajaan ini menjadi kerajaan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Kalian tahu nggak Asia Tenggara itu apa aja? Nggak tahu. Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos, banyak ya, Brunei dari Jawa. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga atau Holi. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Pada 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima yang menjadi kerajaan pusat agama Buddha di Jawa. Tinggalannya yaitu prasasti Tumas, Sojomurto, Candi Buddha, dan Candi Ani. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri pada abad ada kerajaan apa ini? Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri
Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya, ya, dinasti Sanjaya ini beragama Hindu. Perhatikan, ada dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ini Hindu, dinasti Sailendra bukan. Pendiri dinasti Sailendra adalah Rakai Panangkaran. Raja yang terkenal dari dinasti Sanjaya adalah Rakai Pikatan. Kerajaan ini meninggalkan candi yang bercorak Hindu. Ini ada kerajaan apa ini? Kerajaan terdiri terletak di tepi Sungai Brantas. Halo. Perhatikan depan. Terletak di mana? Jawa Timur. Pusatnya di mana? Sungai Brantas. Berdiri pada abad ke-12 Masehi. Raja pertamanya yaitu Samarawijaya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Jayabaya, yaitu pada 1135 sampai 1157 Masehi. Kekuasaan kerajaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medan Kamula. Peninggalannya antara lain yaitu Arca Candra, Candi Kepo, Candi Gura, Arya Sastra. Arya Sastra apa itu? Baratayuda, terus Krisnayana dan Samaradana, yang terakhir Sudaka. Selanjutnya kerajaan Singasari. Dibaca siapa namanya? Baca mas, gak apa-apa, dibaca yang keras. Yang keras. Berusaha memperluas hingga luas jiwa dengan menguruskan cakrawala pada tahun 1272 Pamalayu Manusa anak berada. Nah, ini kerajaan apa? Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Terletak di Malang, Jawa Timur. Kalian tahu Malang, Jawa Timur gak? Yang ada Jatim Parknya. Jatim Park. Kalian pernah ke Jatim Park gak? Nanti kalau rekreasi ke sana. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya pada masa Raja Kertanegara. Kerajaan Kertanegara bisa
memperluas kerajaan ini hingga luar Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan pasukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera yang dipimpin oleh Mahesa Anabra. Peninggalannya yaitu Candi Kidal, Jago, dan Singosari. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada 1292 Masehi. Dia 93 Masehi. Berarti kamu. Dengan raja pertamanya yaitu Raden Wijaya. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk dengan batiknya Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal Sumpah Palapa. Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati kesenangan atau yang dinamakan Amukti Palapa sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit, Candi Panataran, Tegowangi, Sumberjati, Tikus, Brau, Kedaton, Gapura, Pringin Lawan, Gapura Bajangratu. Selanjutnya ada Kerajaan bercorak Islam. Ayo diperhatikan ke depan semua. Ke depan Hendra, jangan kelelean. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-berapa? Ya, berkembang pada abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh para ulama serta pedagang dari Asia. Ya, masuknya Islam mendorong munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan apa itu? Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad 840 Masehi. Kerajaan ini terletak di Perlak. Itu bedanya apa? Perlak, Aceh Timur. Raja pertamanya adalah Sultan Alauddin Syah Maulana Abdul Aziz Syah. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan maritim. Pelabuhan Perlak banyak disinggahi oleh kapal pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Peninggalannya yaitu Kitab Idharul Haq fi Mamlakatil Perlak. Perlak itu nama daerah. Yang kedua, kerajaan Islam ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di mana, Jendra? Tinggal baca loh. Tinggal baca ini loh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan terletak di mana? Aceh. Iya, bacanya apa itu? Sumawe Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada abad ke-13 Masehi. Diperhatikan ke depan makanya. Yang pertama ini ada tiga
Yang pertama adalah pada masa Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Pada pemerintahan raja yang kedua, yaitu pada masa Sultan Malik Az-Zahir, kerajaan Samudra Pasai mengembangkan penjaringan dan mulai menyebarkan agama Islam. Pada pemerintahan yang ketiga, yaitu pada masa Sultan Zainal Abidin, kerajaan Samudra Pasai menyebarkan agama Islam hingga ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Selanjutnya ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Banda Aceh yang berdiri pada ke-16 Masehi. Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, dan mencapai kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalannya berupa benteng Indrapatra, Masjid Indrapuri, Pintokok, Gunungan, dan Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya ini ada kerajaan Islam di Jawa, yaitu kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Patah pada awal abad ke-16 Masehi. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan siapa? Jenderal. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak dipimpin oleh makanya kamu itu memperhatikan ada orang di depan, nggak boleh nyabrek, diperhatikan ke depan. Jadi kasih tahu itu di rumah nih, nggak malah bodoh amat loh kayak kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan siapa nak? Kerajaan Sultan Trenggono. Perkembangan Islam di kerajaan Demak tidak dilepaskan oleh peran Wali Songo. Kalian itu hafal nggak Wali Songo? Belum hafal. Di antaranya ada Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Nahan pada 1578. Apa Mbak? Balikan ya. Pada awal berdirinya pusat kota gede. Kalian tahu kota gede nggak? Tahu. Pernah ke Jogja nggak? Kalian pernah ke kota gedenya? Nah, kota gede yang ada di Yogyakarta itu adalah pusat berdirinya kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, kerajaan Mataram Islam mengalami kejayaan. Siapa? Tapi Sultan Ageng. Selanjutnya ada kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di pesisir utara Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1550. Raja pertamanya adalah Maulana Hasanuddin. Saat mencapai masa kejayaan, kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ada sampai 1632.
yang memajukan perdagangan Banten. Maritim itu apa? Marinir. Benar, itu iya. Maritim itu laut. Benar dong itu lagi. Apa? Maritim itu laut. Peninggalan kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan dan tradisi Kerajaan Gorontalo. Halo. Tubuhnya yang rapi. Kerajaan Gorontalo ini merupakan kerajaan Islam yang terletak di mana? Selatan. Kerajaan Gorontalo awal mulanya merupakan persekutuan dari kerajaan Goa dan kerajaan Taro. Kerajaan Sultan Alauddin. Puncak masa kejayaan Gorontalo pada masa pemerintahan Hasanuddin. Ya, ini nanti kamu bingung. Raja pertamanya Alauddin. Pada masa kejayaannya Hasanuddin. Terus ia berhasil menguasai daerah perdagangan maritim Indonesia sebelah timur. Sebelah timur itu mana? Indonesia kan dibagi menjadi 3 waktu. Ada WIT, WIB, sama WITA. WITA itu apa? Waktu Indonesia bagian tengah. Kalau WIB barat. WIT nah, kalau kita ini waktu Indonesia bagian mana? Barat. Kalau bagian timur ini kerajaan Gorontalo ini di mana? Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin menentang tindakan VOC yang memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Rempah-rempah di Indonesia itu apa aja? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu jahe, kunyit, terus jinten, pala, ya betul. Kayak gitu. Nggak gorengan itu. Berarti kan depan semua. Selanjutnya ada kerajaan Ternate. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara. Sejak abad ke-15. X itu berapa? 10. B itu berapa? Belum dikasih itu loh. Masa? Asli tahu. Abad ke-15 Masehi, Ternate dikenal sebagai hasil Rangga. Duduk Rangga. Halo. Tepuk tunggal. Ayo yang kompak nanti yang nggak kompak maju. Maju loh ya. Tepuk ganda. Tepuk ya Belina. Tepuk tunggal. Sekompak Belina. Tepuk tunggal. Ganda. Tunggal. Ayo, saya fokus makanya. Tunggu saya introduksi dulu baru diangkat. Tepuk ganda.
Ganda. Ganda. Cepat tunggal. 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 Ganda. 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 Ganda tunggal. Selanjutnya ada kerajaan Ternate. Kerajaan ini pada pemerintahan Sultan Zainal Abidin menerapkan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan kerajaan. Aspek kehidupan kerajaan itu ya nek makan, terus minum, terus tidur. Nek kamu bersosialisasi dengan orang itu semua. Terus selanjutnya ada pemerintahan Sultan Bayanullah dengan Portugis itu di Indonesia ngapain sih? Putriku Di Indonesia Portugis itu ngapain? mencari makan, Menjajah. Nah, halo. Menjadi hukuman yang bersaing untuk bersaing dengan kerajaan asing. Dibandingkan duduk yang nomor 3 ada pada masa Sultan Harun melakukan perlawanan dengan Portugis, dan pada masa Sultan Baabullah mengusir Portugis dari Maluku dan menguasai kerajaan lain di luar Maluku. Iya. Selanjutnya ada kerajaan Diri Tidore terletak di Pulau Tidore. 1208 kerajaan Tidore selanjutnya diperhatikan jenderal itu nek pelajaran hadap ke depan diperhatikan, jangan sibuk sendiri. Selanjutnya ada peninggalan masa hidup di Indonesia. Yang pertama apa ini? Yang pertama candi, yang kedua yang ketiga yang keempat relief, yang kelima yang keenam tradisi. Selanjutnya adalah peninggalan masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama peninggalan masa kerajaan Islam di Indonesia ini yang pertama apa? Tiga, pertunjukan. Kamu itu nembok baca di mana ya? Seni pertunjukan. Selanjutnya senjata khas. Senjata khas ini adalah namanya kuda, merupakan senjata tradisi berbunyi unik yang berasal dari Jawa Barat. Secara etimologi, kujang berasal dari kudi dan hiam. Kudi berasal dari bahasa Sunda kuno yang bermakna
senjata atau jin. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang apa? Kerajaan. Ya, kerajaan dan peninggalan. Kerajaan dan peninggalan. Nah, kerajaan tadi yang kalian pelajari itu bercorak apa aja? Udah kan? Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD berkelompok. Iya nanti kan. Satu, dua, apa kayak kemarin apa baru? Kalau saya udah gimana ini kelompoknya? Itu mau dari mana? Sama aja. Yang enam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, gak usah bawa tas, bawa buku sama pulpen.
Waalaikumsalam.
Ya duduk semua, duduk ke tempat duduknya masing-masing. Tadi yang tadi. Kamu istirahat mau main duduk ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, kalian ini tadi sudah belajar tentang apa? Kerajaan dan keindahan. Kalian tadi sudah mempelajari kerajaan yang bersorak dan peninggalan kerajaan Hindu apa aja? Terus seni penuh itu bisa. Udah. Selanjutnya ibu ini dibawa pulang. Kalau mau keluar silakan sekarang saya persilakan. Ya, kamu sendiri tapi. Ini ibu akan membagikan soal evaluasi, tapi ini nanti dibawa besok dibawa ibu. Nah ini satu-satu ya. Banyak.
Ya, tadi sudah bilang. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang kerajaan ini? Kenapa kau tidak senang? Kalian senangnya ngapain? Nah, selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, kalian harus astagfirullahaladzim. Kok engker mau toh? Penyimpulan pembelajaran pada hari ini, kalian harus menjaga peninggalan yang ada di sekitar kita. Contohnya keraton Kasunanan, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan fokus meskipun tadi ada yang iya ini loh. Kalau mau warna, mau tadi saya polisi lah keluar udah mau. Terima kasih sebelumnya selanjutnya alhamdulillah.